يرجون تجارة لن تبور. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kita ambil jatah kajian untuk sejarah Islam dan kejayaannya. Dan insya Allah kita akan mengambil tema Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengerucut kepada ayat yang pertama dalam surat Al-Isra. Ya, mungkin kita bisa baca bareng-bareng aja ya untuk lebih mendalami yang nantinya terkait dengan Isra dan Mi'raj. Baik, boleh kita sarang-sarang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo Mas, Mbak. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, nanti bisa lihat sendiri di Al-Qur'annya masing-masing. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu nyaris tidak ada kelemahan dari sisi riwayat. Kenapa? Karena hadis Isra dan Mi'raj, hadis Isra Mi'raj itu perawinya mutawatir, artinya diriwayatkan oleh banyak sahabat, dideteksi oleh para ulama 16 sahabat yang meriwayatkan. Bahkan sekelas Umar bin Khattab, sahabat mulia yang jarang meriwayatkan hadis, itu sampai meriwayatkan hadis tentang Isra dan Mi'raj. Jadi nyaris hadis Isra dan Mi'raj itu tidak ada yang lemah. Ya, jadi hadisnya rata-rata sahih. Permasalahannya ialah keterangan di dalam memaknai hadisnya. Jadi hadisnya kan panjang-panjang karena cerita peristiwa Isra Mi'raj itu kan peristiwa. Ya, hadisnya sahih semuanya. Tapi kesalahan di dalam memahami keterangan dalam hadis itu. Ya, jadi kalau ada yang tanya, mosok Isra Mi'raj seperti itu, hadisnya kan ada, mosok disalahkan macam-macam. Ya, jadi hadisnya nggak salah, tetapi di dalam memahami. Insya Allah nanti kita akan buka bareng-bareng. Kita awali dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini kalau kita merujuk di dalam kitab Ar-Rahiqum Maktum, itu ada sekitar, kapannya ya, kapan? Itu ada beberapa pendapat. Kita ambil ada mungkin sekian pendapat. Yang pertama, Isra Mi'raj terjadi dalam tempo yang sama Nabi Muhammad diutus. Jadi Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, maka di tahun yang sama beliau Isra Mi'raj. Ya, ini salah satu pendapat Imam At-Tabari. Maka ini pendapat yang lemah sekali. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj 5 tahun pasca kenabian. Jadi baru bertugas 5 tahun, posisi masih ada di Mekah di awal-awal dakwah, beliau Isra dan Mi'raj. Ini juga pendapat yang lemah. Ya. Kemudian ada pendapat tahun ke-10. Ya, sesudah Khadijah wafat. Tahun ke-11. 1 tahun sebelum hijrah. Berarti kurang lebih tahun ke-13. Ya.
tahun ke-10, sesudah Khadijah wafat, Abu Thalib meninggal, Rasulullah Isra Mi'raj. Kemudian tahun ke-11 berarti setahun berikutnya. Kemudian pendapat berikutnya 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Berarti tahun terakhir beliau di Mekah. Maka ketiga pendapat ini bisa kita kerucutkan, artinya sesudah Khadijah wafat dan sebelum hijrah ke Madinah. Maka ini jawaban yang paling tepat. Lah terus tahunnya kapan? Apakah 10, 11, 12, apa 13? Wallahu a'lam bishawab. Ini baru tahunnya. Apalagi bulan. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rabiul Akhir. Ada yang mengatakan Ramadan. Ada yang mengatakan Rajab. Ya, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tahunnya saja belum ada yang memastikan apakah 10, 11, 12 atau 13. Tapi sepakat sesudah Rasulullah kehilangan istri tercintanya Khadijah dan meninggalnya pamannya Abu Thalib dan sebelum beliau hijrah ke Madinah. Tapi bulannya ulama pecah lagi. Ada yang bilang bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Rajab. Sekarang terakhir apa meneh tanggale, Mas? Paham ya? Apalagi tanggalnya. Tahunnya saja setidaknya ada 3 pendapat terkuat. Bulannya tidak ada yang mentakkidkan dan merojehkan. Memang ulama sekarang memang lebih cenderung di antara Rajab sama Rabiul Akhir. Kita ambil yang Rajab aja dah. Ya, tapi kembali lagi tanggalnya juga nggak ada yang bisa memastikan. Cuma sayangnya di kalender Indonesia tepat di tanggal 12 Rajab atau tanggal berapa, Mas? 14. Ya, itu pasti dipastikan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ya. Lah ulama aja pada masih bingung kok pasnya kapan. Kita kok terkadang malah yakin disitulah terjadinya. Nah, ini diantara pendapat para ahli ilmu terkait kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Sekarang kita akan ambil secara bahasa Isra sama Mi'raj itu 2 kata yang berbeda. Cuma karena dilakukan oleh Rasulullah dalam satu waktu, satu kesepakatan, satu kesatuan peristiwa, maka seakan-akan ini menjadi satu istilah tertentu. Isra, ya, ini sebetulnya satu akar kata dengan ini. Asra, yaitu jalan malam. Ya, jalan khususnya di waktu malam. Adapun Mi'raj itu sama dengan su'ud, nanjak, Mas, munggah. Ya. Kenapa? Karena Isra-nya diartikan Rasul berjalan di waktu malam, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa beliau naik ke langit-langit sampai nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bisa memahami bahwa Isra dan Mi'raj satu kesatuan utuh. Nah, kita awali dengan mengambil hikmah ayat pertama surat Al-Isra. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Allah ingin memberikan kado hadiah terbaik bagi hambanya, bi'abdihi, hambanya sini yaitu dimaksud adalah Nabi Muhammad. Setelah beliau berdakwah di Taif diusir, kemudian Khadijah wafat, kemudian pamannya juga wafat, tahun kesedihan, Amul Huzni, maka Allah pun ingin memperjalankan Nabi Muhammad ya, keluar dari Mekah untuk kemudian bertemu dengannya yang maha suci, yang maha kuasa di Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita bicara Allah memperjalankan Nabi,
memperjalankan di sini, kita selaku kaum muslimin yang berakidah ahli sunnah wal jamaah meyakini jasad dan waruhan. Apa artinya? Jasad plus ruh. Jadi real Rasul itu berangkat Isra Mi'raj itu real betul-betul awak nyawa budal. Ya, jiwa raga berangkat. Ya. Kenapa harus kita sampaikan? Karena ada sebagian yang memahami Rasulullah itu di Mekah jasadnya, tapi rohnya lah yang Mi'raj ke langit. Rohnya lah yang berangkat dari Mekah ke Palestina, Palestina ke Sidratul Muntaha. Jasad beliau ada di Mekah. Maka kemudian turunannya ada ilmu ngerogoh sukmo, Mas. Ya kan? Ada ilmu jimat ya, ngerogoh sukmo. Orangnya di sini ya, tapi sukmone neng dindi. Masya Allah. Jadi nggak ada keyakinan ahli sunnah wal jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah, jasad dan ruhnya betul-betul pergi dari Mekah, nggak ada. Itulah kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka tahu malam itu Nabi Muhammad tidak ada di Mekah. Kalau ceritanya Rasulullah ngimpi, Mas, ya orang kafir ya ben sesuk ngimpi ya cerita-cerita aneh. Tetapi kenapa mereka kok nggak percaya? Karena mereka tahu saat itu di hari malam itu Rasulullah memang tidak ada di Mekah. Kemudian paginya bercerita semalam ke Palestina, bahkan sampai ke langit, di atasnya langit ketujuh. Nah, perjalanan malam itu sebetulnya malam di sini tidak bisa dibilang malam suntuk, Mas. Ya, tidak bisa dibilang malam suntuk. Kenapa? Karena di awal malam, berarti telah selesai waktu Isya, ya waktu awalnya maksudnya, Rasulullah itu masih layah-layah di Hijr Ismail. Berarti di sisi Ka'bah, beliau masih layah-layah. Berarti kan kalau Isya-nya jam 7, ya, lepas awal waktu Isya paling jam-jam 8, jam 9 Rasul masih ada di Mekah. Baru nanti dijemput Jibril sampai subuh, habis subuh baru balik ke Mekah lagi. Artinya tidak bisa dibilang semalam suntuk. Ya, maka yang dimaksud malam hari ini sebagian dari waktu malam. Dari mana beliau berangkat? Minal Masjidil Harami, dari Masjid Al-Haram, yaitu dari kota Mekah, Al-Mukarramah, ke Masjidil Aqsa, yaitu ke tanah Palestina atau Bumi Syam. Dahulu memang kenapa disebut Al-Aqsa? Ya, Aqsa itu orang Arab mengenai dengan paling ujung, paling pencit, paling pojok. Ya, Aqsa yaitu Anha itu paling ujung. Karena memang dari kulturnya orang Arab berdagang paling jauh dari sisi ke Syam, yaitu di wilayah ini. Maka dikenal dengan masjidnya Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh dari Mekah. Ya, 1.500-an km saat itu kan. Alladzi barakna haulahu, yang mana wilayah Masjidil Aqsa dan sekitarnya Allah berikan barokah, ya, Allah berikan keutamaan-keutamaan sebagai bukti dari kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan sekalian, bicara Isra Mi'raj, kita harus mengikatnya dengan kata mukjizat. Ya, bicara Isra Mi'raj, kita harus mengikatnya bahwa ini adalah tanda kenabian dan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Karena nanti kita bakal tahu betapa banyaknya yang tidak masuk di akal. Ya, jadi sisa waktu 40 atau 50 menit kemudian kita delene sik uteke, Mas ya. Dititipne sik utake. Ya, karena kita lagi mensupport dalil. Ya, kita nggak bisa memahaminya literlek ataupun langsung kok kaya ngono ya, kok kaya ngono ya. Memang di luar akal sebagai bukti bahwa nabi kita adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan
bacakan hadis panjang, tapi langsung kita ambil faedah-faedahnya. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, malam itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang layeh-layeh di Hijr Ismail, kemudian tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi dan malaikat Jibril langsung menarik Rasul, kemudian kembali mencuci hati beliau. Ya, jadi sebelum diajak Isra Mi'raj, malaikat Jibril mengambil Rasul, kemudian dirobek lagi dadanya, kemudian dicuci lagi kolbunnya atau jantungnya. Sebagai apa? Sebagai persyaratan bahwa Nabi kita ini akan berjalan menjadi makhluk langit. Ya. Hati makhluk bumi belum cocok untuk sampai ke langit, makanya dicuci dulu. Dan peristiwa dicucinya jantung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya terjadi 2 kali. Yang pertama ketika beliau masih usia kurang dari 4 tahun, masih di Bani Sa'ad, ya, ketika masih dalam ibu susuan Halimatus Sa'diyah. Yang kedua ini Mas, peristiwa sebelum Isra Mi'raj. Ya, jadi dicuci lagi, ya, betul-betul nggak ada jatahnya setan sedikit pun, kemudian dijahit lagi, dan Jibril sengaja memberikan bekas jahitannya. Ya, jadi Jibril pengen jahitnya paling rapi itu bisa Mas. Ya. Tapi karena sebagai tanda Rasulullah nanti pengen dilihat oleh para sahabat, maka banyak sekali sahabat di antaranya Anas bin Malik yang meriwayatkan Isra Mi'raj ini mengetahui bekas jahitannya malaikat Jibril. Ya, belahan dada ketika dibelah itu ada. Ya, dan memang para sahabat sengaja mereka pun membiarkan beberapa bekas asar atau dampak-dampak dari jihad fisabilillah, perang. Ya, jadi seperti hanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika anaknya Abdullah masih kecil, itu kalau digendong melihat dadanya bapaknya, ternyata ada bekas sabetan pedang, tombak, itu bangga Umar, ini nak, ya, bekas ketika ayahmu membela agama Allah. Jadi anak itu ada mindset, bapakku memang Masya Allah, ya. Gitu Mas. Ya, sekarang kan raiso Mas. Ya setidaknya untuk mencari nafkah Mas. Kena knalpot ya apa-apa Mas. Bekasnya aja dilangi. Jadi anaknya ketika gede le, ki bekas ngopeni kowe iki lho, Nah, ya, ibadah kok, mencari nafkah ibadah. Kemudian selanjutnya Jibril membawakan yang dikenal dengan buraq. Dalam hadis ini, buraq adalah dunal bighal, kemudian akbar al-himar. Lebih kecil dari bighal, lebih besar dari keledai. Nah ini saya bilang bahwa hadis Isra Mi'raj itu sahih, tapi pemahamannya kadang salah geladrah. Orang termasuk saya zaman dulu itu dipelajari bahwa buraq itu adalah kuda bersayap, ya, kemudian kepalanya cewek cantik. Ya, wis ngene wae. Ya apa enggak, Mas? Ya kan? Itu. Ya, jadi kuda bersayap, awake mengisor jaran, duwe sayap. Tapi untuk kepalanya itu perempuan yang cantik, bahkan ada berambut panjang. Lek enggak percaya, ada beberapa daerah yang ritual Isra Mi'rajnya itu masih pakai upacara gitu. Ya, jadi kayak apa Mas? Sandiwara gitu kan. Nanti buruknya itu ada orang yang dikasih kostum kuda bersayap, kemudian lek lanang dikai foto wong wedok ayu.
ya, kemudian dijilbabi. Maka ini betul-betul salah kaprah di dalam memaknai buruk. Ya, kita yakini bahwa buruk itu memang kendaraan langit. Ya, kendaraan langit. Tapi dari hadis Anas bin Malik kita bisa melihat bahwa buruk itu termasuk jenis hewan atau binatang yang bisa kita maknai. Lek tadi Mas, kuda bersayap kepala wong ki apa ki? Hewan bukan, menungso bukan, siluman ya? Enggak seperti. Jadi kita meyakini bahwa buruk itu hewan. Ya, hewan yang bahkan Anas bin Malik menjelaskan dunal bighol, lebih rendah, lebih kecil daripada bighol, lebih besar dari keledai. Tahu Mas bighol? Bighol itu perkawinan jaran mbek keledai. Ya. Jadi kalau ada jaran kawin mbek keledai itu hasilnya bighol. Ya, perkawinan kuda sama keledai itu hasilnya bighol. Kan kuda Arab gede-gede Mas, ojo mbok bayang nih bendi gini loh. Dokar gini, itu malah orang Arab melihatnya bighol. Ya, apa ini kuda kok kayak gini? Ya, enggak kuda, orang Arab nyebutnya enggak kuda itu, bighol. Ya, kuda itu mesti gede-gede, mantep-mantep, ya, yang biasa buat pacuan. Makanya salah satu keistimewaan kuda Arab kan tidak boleh diikutkan dalam pacuan karena mesti menangnya. Seperti produk kita, kopi nggak boleh dilombakan kalau sudah kopi luwak, ya, harus nyingkir, nggak boleh karena belum ada yang mengalahkan. Kalau duren gajah, kan nggak boleh dilombakan. Tahu duren gajah Mas? Dia gajah ngemplok duren sih, engko metul ngene, ya itu dagingnya paling seperti luwak, makanin dulu kopinya, baru kemudian nantinya keluar dari buang air besarnya, diproses jadilah kopi. Nah, tapi uniknya ini termasuk ya apa istilahnya keputusan Allah. Bighol kalau kawin dengan bighol, sama-sama bighol itu nggak mungkin berketurunan. Ya, bighol kawin sama kan iso wae to Mas, jenenge kewan yang duwe nafsu to. Bighol ngawini bighol itu nggak mungkin berketurunan. Ya, kan ini istilahnya apa ini? Blasteran kan ceritanya. Ini blasteran antara kuda sama keledai. Maka blasteran sama blasteran kawin itu udah nggak menghasilkan. Ya. Bighol sama bighol, sama-sama bighol jantan ngawini bighol betina itu nggak mungkin lahir. Lahir apa neh kuwi? Ya kan, mereka udah peresan anak bighol. Ya. Nah itu. Jadi buruk itu lebih kecil daripada bighol, tapi lebih gede dari keledai. Kemudian warnanya putih. Warnanya putih. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk nunggangi buruk, dalam hadis disebut buruk itu istas'aba, kaku, ya, nggak mau awalnya, sampai kemudian malaikat Jibril bilang ke buruk bahwa yang akan menunggangimu adalah sebaik-baik makhluk meskipun sebelumnya engkau pernah ditunggangi. Itu bunyi hadisnya. Ya, berarti buruk ini bukanlah satu-satunya tunggangan yang dinaiki oleh Nabi Muhammad. Karena ketika mau dinaiki Nabi Muhammad, buruk enggan, kaku pertamanya. Ya, seperti binatang-binatang lah orang ketemu tuane kan ya mesti aneh kan, beda. Maka sampai malaikat Jibril ngelus, yang akan menunggangimu sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah, meskipun engkau pernah ditunggai oleh orang-orang yang baik sebelumnya. Nah ini kemudian para ulama memberikan keterangan siapa yang dimaksud orang-orang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi buruk. Maka yang pertama diketahui Ibrahim. Nabi Ibrahim
dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggalkan Ismail dan ibunya Hajar di Mekah berduaan tok, ya, sampai nanti ketemu gede, itu dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas sejatinya Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah sering mengunjungi Ismail. Ya, pagi datang, sore pulang, pagi datang, sore pulang. Pakai apa? Ya pakai ini. Pakai buruk. Ini dalam salah satu pendapatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Palestina ke Mekah pakai buruk, cepat. Ya, jadi pagi datang, maghrib sudah di Palestina, bisa aja. Zaman dulu ini tidak ada yang meyakini. Tapi kalau zaman sekarang, Mekah Palestina pakai pesawat berapa jam? Bisa kan? Ya, tapi itu orang zaman dulu nggak meyakini ini. Kalau sekarang ya orang bisa yakin semua. Yang belum yakin dari Palestina ke langit itu. Ya, itu yang belum kebuka. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa. Nabi Isa ketika Allah angkat dari bumi ke langit dan nanti Allah turunkan lagi sebagai bukti tanda akhir zaman, itu yang mengangkat kendaraan yang mengangkut Nabi Isa diangkat ke langit yaitu buraq. Oleh karenanya itu buraq bukanlah kendaraan satu-satunya Nabi Muhammad, tapi sebelumnya pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik buraq kemudian dibarengi Jibril dari Mekah langsung menuju Masjidil Aqsa. Yang mana sebelum Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu sempat sholat 2 rakaat dulu di Masjidil Aqsa, terus beliau mengikat buraq di tempat Nabi Ibrahim dulu biasa mengikat buraq. Ya. Ini hadisnya sahih. Terkait dengan hadis Rasulullah nyencang buraq di tempatnya para nabi dulu nyencang buraq, itulah yang menjadi keyakinan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj betul-betul jasad dan nyawanya. Kalau di Mekah ngimpi, ya sistemnya kayak ngimpi, orangnya di Mekah tapi nyapo ndadak enek, ya kan, enek peristiwa nyencang barangnya nyapo gitu. Ya, kalau mau hanya roh saja, ya, hanya nyapo sampai ada peristiwa nyencang barang. Ya, maka karena Rasulullah sempat menyencang buraq, kemudian beliau sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Ya, dan Masjidil Aqsa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj jangan digambarkan Masjid Qubatus Sakhrah atau dikenal dengan Masjid Umar. Sing biasanya gede masjidnya, kubai golden nih loh Mas. Ya kan biasanya yang kalender atau screen wallpaper itu, ya Masjidil Aqsa tapi yang dipajang Masjid Umar, Masjid Qubatus Sakhrah, ya yang dom besar kubahnya. Yang biasanya golden kekuning-kuningan itu bukan itu yang dipermasalahkan 3 agama. Itu masjid wakaf dari tanahnya Umar di Palestina. Makanya dikenal dengan Masjid Umar. Masjidil Aqsa itu bagian sampingnya yang kelihatan numplik karena kegedean masjidnya Umar. Jadi kelihatan lebih kecil. Itulah yang diperebutkan oleh 3 agama, Yahudi, kemudian Nasrani dan juga Islam. Ya, karena nabi-nabi semuanya 3 agama ini ya difahami ada yang dari nabi kalangan Yahudi, Nabi Isa Nasara, dan kita pun meyakini semua nabi dan rasul ya, dengan keyakinan tauhid ada dan memuliakan Masjidil Aqsa. Jadi disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan, ya diberangkatkan untuk menuju yang pertama adalah jelas ke langit pertama atau dikenal sama dunia. Ya. Nah, bunyi hadisnya ya. Ketika malaikat Jibril dengan Nabi, Jibril minta izin, ngetuk pintu langit.
Ya. Kemudian fastaftaha, minta untuk dibukakan. Wa qila man hadza? Qala Jibril. Ana Jibril. Wa ma ma'aka? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril ngetuk pintu langit pertama. Kemudian apa yang dilakukan? Izin. Kemudian malaikat penjaga bertanya, siapa kamu? Ya, berarti ini keyakinan kita selanjutnya. Jadi Isra Mi'raj itu begitu kuat juga sisi akidahnya. Yang pertama bahwa setiap langit itu pasti punya pintu. Ya, dan setiap pintu pasti ada penjaganya. Ya, jadi kalau ada seilmuwan apa orangnya, kemudian berani bilang bahwa saya sempat mampir ke langit pertama, saya masuk ke langit pertama, saya masuk ke langit yang kedua, maka ditanyakan, sudah ketemu malaikat siapa? Sekelas Jibril saja masih minta izin, ngetuk ya pintu langit dan masih ditanya siapa kamu? Jibril bilang, saya Jibril. Wa ma ma'ak, siapa yang bersamamu? Dikatakan ini Rasulullah Muhammad. Kemudian malaikat penjaga langit bilang, apakah sudah diutus? Ya. Abu Ithahua, apakah dia telah diutus? Artinya apa? Malaikat itu tidak tahu hal ghaib selama tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat sekelas penjaga pintu langit aja nggak tahu. Sebelum tanya ke malaikat Jibril, apakah Nabi terakhir sudah diturunkan? Padahal dakwah Rasul sudah kurang lebih 13 tahun di Mekah. Ya, sudah belasan tahun di Mekah loh mas. Itu malaikat aja nggak tahu sampai tanya, apakah dia telah diutus? Dijawab, iya. Fani'mal maji'u ja'a, sebaik-baik yang datang ya kalian berdua ini. Karena dari kalangan manusia adalah Nabi Muhammad, manusia paling mulia. Dari kalangan malaikat, malaikat termulia yaitu Jibril. Maka disebutkan ni'mal maji'u ja'a, sebaik-baik orang yang datang telah datang yaitu kalian berdua. Maka kemudian malaikat Jibril pun dibukakan pintu langit pertama, ya, dan bicara langit pertama adalah langit dunia. Ya. Sekarang apakah yang kita lihat ke atas warna biru apakah langit? Apa batas pandangan mata tok mas? Ya, kan kita juga nggak tahu. Ya, kalau kita maknai warna biru di atas kita itu langit, yaitu berarti langit sab pertama, itu langit dunia. Kalau itu hanya batas pandangan mata kita, berarti ya kita nggak tahu langit itu sebelah mana. Kemudian ketika Rasulullah SAW diajarkan oleh malaikat Jibril salam, maka di langit yang pertama ini ada Nabi Adam. Ada Nabi Adam. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad, inilah Nabi Adam, bapak seluruh manusia. Ucapkan salam. Maka kemudian Nabi pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam membalasnya dengan marhaban bi akhi soleh wan nabi soleh. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Berikutnya, yang kelima, naik ke langit yang kedua. Peristiwanya sama. Jibril mengetuk pintu langit 2, malaikat penjaga langit tanya, siapa kamu Jibril? Bersamamu siapa? Muhammad. Apakah sudah diutus? Sudah. Maka kemudian mereka bilang, fani'mal maji'u ja'a, sebaik-baik yang datang, sebaik-baik tamu yang datang sekarang, yaitu Jibril sama Nabi Muhammad. Ketika sudah dibukakan, maka di langit yang kedua ada Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa. Kemudian malaikat Jibril memberitahu bagaimana cara salamnya, dan mereka pun kemudian menyalami Rasul, marhaban bi akhi soleh wan nabi soleh. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian di langit yang ketiga, di langit yang ketiga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril kembali mengetuk pintu langit, ditanyai macam-macam, dan kemudian ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ucapkan salam, Nabi Yusuf pun kemudian kembali membalas marhaban bi akhi soleh wa akhi soleh wa nabi soleh. Selamat datang saudaraku yang soleh, nabi yang soleh. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan bahkan syatratul jamal li Yusuf, separuh dari keindahan itu dimiliki oleh Nabi Yusuf. Jadi sekelas Nabi Muhammad mengakui kegantengan Nabi Yusuf. Tapi nanti jangan ditanyakan gantengan mana Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf ya. Saya bingung jawabnya. Ya, besok aja kalau di surga tak ceritani Mas. Ya, lek ketemu. Allahumma amin. Ya, tak ceritani. Kemudian langit ketiga menuju langit keempat sama, ya, ketuk pintu lagi, salam lagi, ketemu dengan Nabi Idris. Ya, Nabi Idris. Sama-sama mengucapkan salam, lanjut ke langit ke-5, nanti ada Nabi Harun. Kemudian lanjut lagi ke langit yang ke-6, di situ ada Nabi Musa. Sama persis prosesnya, tapi ketika Nabi Musa membalas salamnya dengan marhaban bi akhi soleh wan nabi soleh, selamat datang saudaraku dan nabi yang soleh, Nabi Musa kemudian nangis. Ya, kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ma abkaka, apa yang membuatmu menangis?" Nabi Musa kemudian menjelaskan, "Telah datang seseorang jauh setelahku, tapi umatnya lebih banyak dari umatku, masuk surganya lebih dulu daripada umatku." Ya, Masya Allah, Nabi Musa umatnya banyak, Bani Israel itu ada 12 keluarga besar. Ya. Nabi Yusuf itu kan dari Nabi Yakub, kemudian Yusuf itu kan banyak, ada 12 saudara. Itu semuanya dikenal sebagai Bani Israel dan itu umatnya Nabi Musa. Ya, segitu banyaknya ternyata masih kalah banyak dengan umatnya Nabi Muhammad, karena kita termasuk bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa lebih dulu Allah ciptakan, Allah utus, Allah wafatkan. Nabi Muhammad sebagai akhir zaman, tetapi nanti hisapnya dan masuk surganya duluan mana? Nabi Muhammad sama umatnya. Maka Nabi Musa nangis. Ya. Terus yang terakhir yaitu di langit ke-7. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu, dibukakan, dan ternyata di sana ada Nabi Ibrahim yang sedang duduk di Baitul Ma'mur. Ya, di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur ini saya jelaskan mudahnya gini lah. Masjid penghuni langit. Masjid penghuni langit. Jadi malaikat itu kalau mau sholat, itu kalau pengen sholatnya ke masjid, itu ada di Baitul Ma'mur, ada di langit ke-7. Dan setiap hari itu ada 70.000 malaikat, riwayat yang lain bahkan 700.000 malaikat, cuma kita kuatkan yang ini, 70.000 malaikat ketika sudah masuk Baitul Ma'mur, sudah pernah sholat di masjid Baitul Ma'mur, mereka para malaikat itu tidak akan pernah ngulang lagi ke situ. Bukan karena males. Kayak kita kan harus naik masjid pisan berkurang aras-arasen. Itu saking banyaknya antrian para malaikat yang mau sholat di sini. Menunjukkan jumlah malaikat itu banyak. Ya, jadi 70.000 dan ini bilangan sebagai menunjukkan besarnya ya, bukan kemudian mesti segitu. 70.000 itu kalau sudah pernah ke Baitul Ma'mur tidak akan pernah masuk lagi selama-lamanya.
Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim ada di mana? Di Baitul Ma'mur. Kenapa? Karena ketika di dunia Nabi Ibrahim membangun rumah Allah Ka'bah, maka di langit pun Allah memuliakan Nabi Ibrahim menjadi penghuni Baitul Ma'mur. Di dunia membangun masjid, ya, di akhirat pun dapat kemuliaan tinggal di masjid langit. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian mengucapkan salam, Nabi Ibrahim membalas salamnya paling beda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nabi Ibrahim membalas dengan marhaban yabni soleh wan nabi soleh. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Yang sebelumnya tadi, selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Beda banget sama Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Ya, Nabi Ibrahim membalasnya dengan selamat datang anakku yang soleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nasabnya dari Ismail, Ismail putra dari Ibrahim. Jadi saat itu bapak ketemu anak, padahal sudah lebih dari 32 nasab ke bawah. Ya, 32 nasab ke bawah. Dan kemudian Nabi SAW menceritakan kepada Anas bin Malik bahwa posturnya aku mirip dengan posturnya ayahku. Yang dimaksud berarti posturnya Nabi, fisiknya Nabi itu mirip dengan Nabi Ibrahim. Yang dimaksud ayah di dalam hadis itu yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian selepas di langit yang ketujuh ini, malaikat Jibril masih mengajak untuk kembali naik. Ya, kembali naik yang di atas lagi dikenal dengan Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu diambil dari sidr ya. Sidr itu kan kalau bahasa kita apa kuwi sing nganu? Apa Mas? Bidara. Tapi jangan dibayangkan oleh bidara ngarep omah ya. Ya. Intinya Sidratul Muntaha adalah tempat yang ada pohon, ya, begitu indahnya, begitu apa istilahnya? Rejeng, ya, rimbun. Ya. Kalau kita mengenal dengan bidara, tapi bidara langit jelas beda dengan bidara dunia. Disitulah di dalam surat An-Najm Allah berfirman walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Saat itulah Nabi Muhammad melihat sosok malaikat Jibril untuk kedua kalinya, sosok yang begitu asli. Jadi Rasulullah melihat sosok Jibril pertama kali ketika turun ayat ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Itu malaikat Jibril ada di ufuk dengan sayapnya yang berjumlah 600, ya, yang satu sayapnya saja itu sudah menutupi bagian bumi timur sampai barat. Ya, padahal malaikat itu rata-rata sayapnya ada 2, ada 3, ada 4. Malaikat Jibril 600. Begitu gagahnya malaikat Jibril. Tapi ketika inda sidratil muntaha, ketika Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril berada di Sidratul Muntaha dengan model apa istilahnya kemegahan fisiknya itu, ketika ada di cukup lama Sidratul Muntaha, Nabi melihat malaikat Jibril itu ibarat kapas yang ditiup angin. Kalau bahasa Jawa ini ngelengruk loh Mas. Ya, segitu kuatnya, segitu apa ya mulianya, segitu dekatnya dengan Allah, tapi di tempat yang begitu dekat dengan Allah, malaikat Jibril tidak ada kekuatan apapun. Ibarat kapas ditiup angin. Ya. Padahal aslinya kuat Mas, tapi mendekat Allah, Jibril nggak ada apa-apa. Sampai kemudian Jibril sampaikan, kamu akan naik lebih tinggi dariku dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian disinilah tempat terakhir Jibril.
mengantar dan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Nabi diangkat lebih tinggi lagi dan disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah. Nah, perjumpaan ini membawa perbedaan di kalangan ulama, bahkan di antara para sahabat. Intinya Allah berbicara dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah berbicara itu langsung? Apakah ada hijab? Ada penutupnya? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul diajak bicara langsung oleh Allah, tapi apakah Allah betul-betul kelihatan atau tetap tertutup oleh sesuatu? Ya. Apa hanya cahayanya saja yang dilihat oleh Rasulullah? Para ulama berbeda pendapat. Tapi satu keyakinan bahwa Allah berbicara dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari urutan naik ke langit ini yang tadi kita bilang mukjizat. Kenapa? Kalau ini kita yakini dengan tahrif atau penyimpangan, yang terjadi adalah sebagian kaum muslimin atau yang mengatasnamakan Islam, contohnya sekte-sekte Mu'tazilah, ya, sekte-sekte Jabriyah, mereka tidak meyakini kalau Nabi bertemu dengan para sebelum-sebelumnya, utusan-utusan Allah, nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Loh, kan para nabi harusnya di mana? Alam kubur, ya kan? Di alam kubur, di barzah. Tapi kenapa kok bisa nongkrong di langit-langit ini? Ya, itu nggak masuk di akal. Makanya Mu'tazilah menuhankan akal. Maka kita bilang itulah mukjizat. Yang kedua, tambah gladrah. No, nabi kuwi karena masih ada di langit-langit, berarti nabi itu belum wafat. Maka jo pisan-pisan ngece, lek kiaiku menjadi waliullah dilantik langsung oleh Nabi Khidir. Wah, gitu kan? Dilantik langsung oleh Nabi Khidir. Lah apa? Lah Nabi Khidir belum mati. Sopo sih bilang mati? Nabi Khidir masih hidup. Buktinya apa? Rasulullah Isra Mi'raj masih ketemu dengan para nabi. Berarti nabi itu jasadnya tok yang mati. Tapi aslinya mereka masih hidup. Lebih parah lagi, orang-orang yang terbiasa bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bilang, kowe sesuk ngene, kowe sesuk ngene, kowe ngene, kowe ngene. Ya, mosok Nabi Muhammad kaya ngono? Dengan keyakinan Nabi belum wafat. Nah, maka tadi kita mengikatnya dengan mukjizat supaya otak kita tetap mensupport dalil dan kita tidak menyimpangkan dalil tersebut. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat sehari semalam 24 jam itu 50 kali. 24 jam kita diminta sholat 50 kali. Berarti perbandingannya gimana, Mas? 1 jam itu kan minimalnya 2 kali sholat. Coba, Mas. Ya, 1 jam itu 2 kali sholat. Bayangkan, 50 kali loh, Mas. 24 jam. Berarti sejam kita 2 kali sholat. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengambil perintah itu sampai kemudian turun lagi di sini, ketemu malaikat Jibril, kemudian diantar lagi turun, masuk ke langit ke-7, kemudian langit ke-6. Nah, di langit ke-6 ini Nabi Musa bertanya dapat perintah apa. Kemudian Nabi kita menjawab perintah sholat sehari semalam 50 kali. Minta potongan, ya, minta rukhsah. Kembali kamu ke menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Tuhanmu, umatmu tidak bakal sanggup. Umatmu tidak bakal sanggup. Kemudian diantar lagi oleh malaikat Jibril sampai sini, kemudian Nabi bertemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kemudian diringankan menjadi 45. Rasulullah turun lagi, sampai di langit ke-6 ditanya lagi bagaimana? Nabi menjawab, diskon 5. Ya kan? Turun 5, 45. Nabi Musa naik lagi, umatmu tidak akan pernah sanggup. Ya, Nabi naik lagi, kemudian dicoret 5 menjadi 40. Ya. Turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi, naik lagi, umatmu tidak bakal sanggup. Nabi naik lagi, kurang lagi 35. Ya, sampai kemudian ada yang meriwayatkan lebih dari 5 kali Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, dan Nabi Musa menyarankan tetap ya, umatmu tidak bakal sanggup. Ya. Kemudian Rasulullah SAW naik lagi sampai didiskon 24 jam 5 kali. Ya. Kemudian turun ketemu Nabi Musa masih menyarankan naik lagi, umatmu nggak bakal sanggup. Kata Nabi Muhammad, sudah sepekewo, ya kan? Astahi inda rabbi, aku sudah malu di sisi Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kok 50 jadi 5 kan, yes. Berapa kali itu kan diskonannya? Tapi Nabi Musa terus menimpali bahwa umatmu tidak bakal sanggup. Ini Nabi Musa nggak sembarangan bilang. Kenapa? Karena Nabi Musa sangat berpengalaman menjadi utusan Allah di tengah kaum yang paling dablek, yaitu kaum Bani Israel. Ya, paling tahu, makanya ngurusi umat yang banyak, umatnya Muhammad lebih banyak. Maka Nabi Musa udah yakin umatmu nggak bakal sanggup. Ya, Rasulullah sampai nggak mau lagi, sudah malu. Kemudian terdengar dari suara ya di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khamsatun bi khamsin. Ya, sudah nggak ada lagi kurangan, 5 tapi terhitung dengan 50. Ya, 5 tapi terhitung 50. Jadi umatnya Nabi Muhammad ibadahnya itu 5 kali, tapi setiap kalinya dihitung seperti 50 kali. Maka ini rencana jangka panjang, Mas ya. Rencana di surga besok saya ajak kita rehlah tur ketemu Nabi Musa. Ya. Ingatkan di surga insya Allah ya. Nanti tur ke cuma satu, sowan. Matur nuwun ke Nabi Musa ya. Kita nyalami Nabi Musa matur nuwun banget ya. Dulu sudah dikasih saran yang baik, sholat jadi 5 waktu. Masalahnya ini saja kan ya akasih luput loh Mas. Berarti benar apa enggak saran Nabi Musa? Betul sekali, ini saja masih luput umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa betul-betul perfect sarannya itu. Maka kita wajib untuk berterima kasih ke Nabi Musa. Nah, selepas itu sudah jelas mendapatkan hikmah perintah sholat 5 waktu, maka kemudian Nabi Muhammad turun oleh malaikat Jibril, diajak kemudian melihat-lihat yang ada di neraka maupun juga yang ada di surga. Ya, jadi yang dimaksudkan adalah apa saja siksaan yang Rasul diperlihatkan di neraka, itulah yang nanti akan didapati oleh orang-orang penghuninya. Bukan bermakna sekarang sudah ada orangnya, ya, tapi istilahnya besok diperlihatkan kalau orangnya itu ternyata pezina, berarti azabnya seperti ini. Orang memakan harta haram seperti ini. Begitu juga surga. Ya, di surga kemudian di situ ada 2 sungai, ada sungai Nil, ada sungai Furat atau sungai Eufrat. Maka setiap yang sama, sesuatu yang di surga dengan yang ada di bumi, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hanya sebatas kesamaan nama. Tapi kalau bentuknya, wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar, ya, enggak pernah ada mata yang mampu bisa melihat sebelumnya, mendengar sebelumnya, atau bahkan membayangkan sebelumnya. Semua kenikmatan yang beda. Di dunia ada anggur, di surga ada anggur. Di dunia ada khamr, di surga juga ada khamr. Di dunia ada madu, di surga ada madu. Semuanya itu sama, hanya sebatas nama.
Ya, tapi bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam bissawab. Maka ketika diajak jalan-jalan itu, ya, sampai kemudian nantinya masuk waktu subuh atau menjelang subuh, malaikat Jibril kembali lagi ke Masjidil Aqsa untuk mengajarkan tata cara sholat. Jadi tata cara sholat itu diajarkan oleh malaikat Jibril selepas Mi'raj. Ya, ketika menjelang waktu subuh, malaikat Jibril langsung membina Nabi Muhammad SAW begini cara sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nanti masuk waktu subuh, Rasulullah SAW akhirnya menjadi imam dan makmumnya seluruh para nabi dan rasul. Maka ini bilang mukjizat. Ya, Nabi menjadi imam seluruh para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Padahal nabi dan rasul jumlahnya ratusan ribu. Oleh karena itu, beliau bergelar Imamul Mursalin, imamnya atau pemimpinnya para rasul. Selepas itu, malaikat Jibril memberikan 2 hidangan. Ya, ada 1 susu, 1 khamar. Mana yang engkau pilih wahai Muhammad? Nabi Muhammad memilih susu, berarti engkau berjalan ada di fitrahmu. Dan umatmu juga berjalan di atas fitrahnya, yaitu susu. Kalau khamar kan umatnya mendem kabeh, repot. Yang milihnya susu. Baru kemudian dikembalikan lagi dari Masjidil Aqsa, balik lagi ke Mekah. Ya, untuk kemudian besok harinya Nabi Muhammad langsung memberitakan kepada orang-orang Mekah dan sekitarnya, dan semua orang mendustakan. Tidak ada yang percaya. Ya, tidak ada satupun yang percaya. Bagaimana mungkin 1 malam bisa sampai Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke langit, balik lagi ke Mekah. Sehingga dengan kefasihan bicara sekelas Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, maka orang-orang yang baru masuk Islam saja mulai goyah imannya. Iya, ya, apa Muhammad lagi ya berbohong saat ini? Kan mana mungkin dari Mekah, Palestina, kemudian balik lagi ke Mekah, bahkan sampai ke langit. Ya, tinggal 1 orang yang saat itu tidak ada di kerumunan, dan kalau 1 orang ini berani meyakinkan kalau Muhammad bohong, habis semuanya. Yaitu Abu Bakar. Maka Abu Bakar dicari, kemudian Abu Bakar diceritakan ulang, apakah kamu percaya dengan yang diceritakan oleh kawanmu, ya sahabatmu Muhammad? Abu Bakar menjawab dengan ucapan yang menguatkan seluruh keimanan kaum muslimin saat itu. Ya, kalau seandainya, karena ini bicara lagi di Masjidil Haram, ya, di wilayah Masjidil Haram. Kalau tembok masjid ini yang warnanya putih, kemudian Muhammad bicara bahwa tembok ini warnanya hitam, maka aku pejamkan mata dan aku menjawab, iya, tembok ireng. Aku poneh. Ya kan? Kalau semua orang ya melihat tembok ini putih, tapi Muhammad bilang tembok ini hitam, maka aku merem. Temboknya apa? Ireng. Nah, ya benar. Itulah kemudian bergelar as-siddiq, orang yang terus-menerus membenarkan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal 1 lagi yang menjadi keyakinan orang-orang kafir saat itu, ketika dari orang Mekah ada yang berjualan di wilayah Syam, dan sebentar lagi akan sampai di Mekah pulang dari dagangnya, maka ketika itu Nabi Muhammad menjawab, mereka sudah ada di jalan ini, jalan ini, jalan ini. Paling kurang lebih 2 pekan mereka akan tiba di Mekah. Maka betul ya, para pasukan kafilah dagangnya itu 2 pekan berikutnya masuk kota Mekah. Dan kembali lagi Rasulullah dites, kabarkan kepadaku apa yang ada di Masjidil Aqsa. Warnanya tembok Muhammad sampai di Masjidil Aqsa. Ini orang yang baru dagang, kan baru dari Palestina.
Maka saat itulah Allah dengan kembali lagi menunjukkan mujizatnya, langsung live streaming Masjidil Aqsa. Ya, jadi jangan kaget kalau sekarang ada live streaming. Zaman Nabi sudah ada live streaming, tapi mukjizat, Mas. Allah langsung membukakan di depan Rasulullah Masjidil Aqsa dan wilayah-wilayah Syam. Sehingga ketika ditanya tiangnya jumlahnya berapa, Rasul menjawab demikian, warnanya apa, demikian, jalannya seperti apa, demikian, tidak ada satupun yang salah. Sehingga orang kafir Quraisy pun ya semakin bingung, dan mereka pun ya Muhammad gak pernah bohong. Jadi mungkin ini memang terjadi pada diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang bisa kita ambil secara materinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga menambah wawasan keislaman kita dan keimanan dan kekokohannya. Allahumma amin.